topologi untuk pemasangan jaringannya di samping ini. Oke, berdasarkan topologi itu ya, untuk port satunya kita konekkan ke IP public, terus kemudian port yang kedua, 3, 4 itu kita gunakan secara default saja, dan itu sudah di bridging ya. Jadi kita mau masukkan ke port 2, 3, 4 itu nanti sama saja. Ya, nanti kalau misalkan mau tidak di bridging, berarti bridge-nya kita hapus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dan sedikit review tentang Mikrotik RB941 yang harganya cukup murah ya, dengan desain yang seperti ini. Hampir mirip dengan kebanyakan, ada juga yang desainnya seperti ini. Oke sobat, desain dari Mikrotik RB941 ya, yang seperti ini ataupun yang seperti ini desainnya sama saja, desainnya beda, cuma memang fasilitas yang ada ini semuanya sama ya. Yang membedakan dengan yang lainnya, tidak ada colokan USB ya, terus kemudian tidak ada PoE out dan PoE in ya, sehingga satu-satunya untuk menghidupkan ini dengan menggunakan micro USB di sini ya, adapternya. Kemudian di sini hanya terdiri dari 4 Ethernet saja, ya kan? Kalau yang lain biasanya terdiri dari yang standar ya, 951 atau 750 misalkan, itu terdiri dari 5 Ethernet ya. Kemudian tersedia juga PoE in ya. Kalau 951 malah ada PoE in, ada PoE out. Ya, jelas berbeda karena memang dari segi harga juga berbeda. Kalau yang lain agak mahal sedikit. Nah, yang ini nih, ini cukup murah. Harganya sekitar 370-an atau mungkin sekitar 400-an lah ya, di bawah 400 yang jelas ya. Seperti apa kekuatannya? Kita akan coba menggunakan IP public, dan kemudian kita coba tes mengakses CCTV menggunakan IP public yang berada di IP lokal. Nah, itu dengan menggunakan teknik port forwarding. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke sobat, kita langsung masuk ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, sobat silahkan perhatikan terlebih dahulu topologi untuk pemasangan jaringannya di samping ini. Oke, berdasarkan topologi itu ya, untuk port satunya kita konekkan ke IP public, terus kemudian port yang kedua, 3, 4 itu kita gunakan secara default saja, dan itu sudah di bridging ya. Jadi kita mau masukkan ke port 2, 3, 4 itu nanti sama saja. Ya, nanti kalau misalkan mau tidak di bridging, berarti bridge-nya kita hapus saja. Kita langsung saja, tutorialnya cukup singkat dan kita akan menggunakan bawaannya saja, IP dan sebagainya. Kemudian yang kita setting nanti port forwardingnya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengakses multi NVR itu dalam satu IP public ya. Multi NVR biasanya kan banyak nih ya, ada 4 atau berapa gitu misalkan ya, tapi kita akses dalam satu IP public. Agak sakit nih lagi sariawan. Oke, IP public itu nanti kemudian bisa kita gunakan domain dan sebagainya ya, itu nanti, dan tutorialnya sudah pernah saya buatkan ya, bagaimana caranya membuat lokal domain ya. Tapi nanti kalau di public tentunya kita harus punya IP public tersendiri. Oke, cus, langsung saja kita menggunakan Winbox biar lebih mudah. Oke sobat, kita bisa menggunakan Winbox yang terbaru ya, yang versi 336 atau 337 ya. Oke, kita langsung buka Winbox-nya. Nah, seperti ini. Dan ini sudah ada ya. Nah, ini kita langsung ke MAC address atau menggunakan IP-nya boleh, karena dia sudah otomatis DHCP servernya tersetting ya. Kita menggunakan ini, dan jangan lupa passwordnya kosong ya, nggak ada passwordnya. Username loginnya nih admin, kemudian kita langsung saja klik login. Dan ini tampilannya sama saja dengan kebanyakan ya. Kalau misalkan mau kita rubah settingannya, kita klik remove configuration. Lagi sariawan aja deh, kan susah ini. Kalau enggak ya langsung aja klik OK ya, dan kita menggunakan bawaan dari settingan Mikrotik itu sendiri ya. Oke, ini kita coba cek IP address-nya yang tersetting baru, yang bridge ya, port yang 2, 3, 4. Nah, kali ini kita akan setting IP public untuk di Ethernet 1 ya. Oke, ini
Untuk IP-nya berarti kita langsung setting, dan di sini saya punya IP public. Oke, saya samarkan ya karena ini rahasia. Ya, nanti IP public ini kita masukkan ke sini ya, klik IP, address, dan kita tambahkan di sini. Kemudian oke, ini dia per 29 ya, tergantung nanti sobat punya IP publiknya berapa. Ya, kalau saya punya per 29, kayak saya setting di Ethernet 1 sesuai dengan topologi tadi yang saya jelaskan ya. Kita klik apply dan klik OK. Nah, karena kita menggunakan IP public, berarti harus kita setting juga routingnya. Dan sudah disediakan juga gateway-nya. Oke, ini gateway saya. Ya, masing-masing punya gateway tersendiri ya. Oke, ini kita masuk IP route, dan ini kita tambahkan pada route-nya ya, destination address-nya ke semua IP, dan ini kita pasang gateway-nya. Kemudian kita klik apply dan oke, ini sudah reachable dan oke. Langkah berikutnya kita akan setting DNS ya. Ini boleh kita tutup DNS-nya, sini IP DNS, dan ini kita setting misalkan pakai 88 ya, kelebihan. Oke, misalkan pakai yang satu lagi boleh 8844. Dan ini jangan lupa allow remote request-nya kita setting supaya nanti dari klien bisa diakses menggunakan DNS 88 titik berapa gitu ya, yang bawaannya ini ya 88.1. Tujuannya supaya nanti ketika kita buat static DNS ya, dia langsung mengarahkan ke MikroTik. Oke, dan kita langsung coba cek koneksi internetnya. Sini new terminal, dan kita coba ping google.com. Oke, internetnya sudah connect ya. Nah, kalau internetnya sudah connect, ini berarti dari klien sudah langsung connect, karena memang secara default ya, bawaan dari MikroTiknya, settingan MikroTiknya biasanya dia sudah di NAT ya, di sini di IP firewall, dan pada bagian NAT-nya sudah di setting nih. Nah, ini dia ya kan. Berarti kalau kita cek, begitu juga dengan DHCP, IP DHCP server, dan di bagian list, nah ini sudah terkoneksi ya laptop. Nah ini, oh iya, saya ini di samping dikonekkan ke laptop, itu langsung juga dikonekkan ke switch, dimana dari switch itu masuk beberapa NPR. Nah, nanti ini kan port MikroTiknya cuma tersedia 4 ya, satunya buat public, satunya buat lokal. Kalau misalkan NPR-nya banyak, berarti nanti pakai switch ya. Oke, dan itu yang juga tadi saya buatkan di topologinya seperti itu tadi ya. Kenapa kemudian ditambah switch, supaya nanti kalau misalkan jaga-jaga kalau NPR-nya nambah lagi, enakan tinggal colok ke switch aja. Dan ini IP-nya sudah ada semua ya, berarti NPR-nya sudah secara otomatis mendapatkan IP dari MikroTik ya, termasuk laptop. Nah, berarti DHCP server udah jalan. Nah, kalau kita cek di laptop, kita pakai CMD ya. Nah, ini coba ping google.com. Nah, ini udah jalan. Oke. Nah, tutorialnya lebih singkat karena saya menggunakan default ya, supaya nanti lebih mudah dipahami bagi yang awam sekalipun dengan jaringan, insya Allah akan mudah dipahami ya. Nah, ini kita langsung masuk ke IP forwarding ya. Jadi gini, kita akan mengakses CCTV yang multi NPR tadi dari luar, tapi CCTV-nya berada di lokal. Nah, maka IP itu harus kita forward. Nah, caranya kita masuk ke IP, kita pilih firewall, dan kita pilih NAT ya. Dan ini juga sebenarnya sama, hampir sama dengan tutorial yang sebelumnya, kayak dicek di atas ini ya. Oke.
Nah, ini kita pilihnya destination NAT. Kemudian destination address-nya kita masukkan IP public yang tadi ya, yang punya kita tentunya. Nah, ini IP public kita. Ya. Ini berbeda-beda ya, masing-masing ini punya saya IP public-nya. Dan ini kita masukkan destination address-nya. Kemudian protokolnya TCP/IP dan kita akan masuk ke destination port-nya. Nah, destination port ini adalah port yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses NPR. Misal, saya akan coba misalkan 1001. Nanti NPR yang kedua 1002, 1003 dan seterusnya ya. Berikutnya actionnya kita pilih destination NAT dan kita arahkan ke IP NPR kita. Nah, untuk melihat IP NPR-nya kita buka aja ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini sudah terdetek nih, ada mulai dari 250, 251, 252, 253. Nah, saya ada 4 NPR ya. Dan ini kan laptop. Oke, berarti mulai 0 sampai ke 3 ya. Oke, kita tutup dan ini kita masukkan IP-nya 192.168.88.250. Nah, ke portnya 80. Biasanya NPR menggunakan port defaultnya 80 ya. Oke, ini kita coba lihat 101 ya, di actionnya sudah. Dan ini kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, sampai di sini seharusnya sudah bisa diakses ya. Nah, ini sudah ada proses ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk NPR berikutnya. Caranya biar lebih cepat, ini double klik saja. Double klik dan kita copy ya, CD copy. Nah, kemudian yang ini kita rubah misalkan jadi 1002. Dan alamatnya ini kita rubah jadi 251. Apply dan OK. Kemudian ini kita copy lagi. Ini tadi 25 jadi 252. Kemudian pada bagian generalnya ini 103. Apply, OK. Dan ini kita copy lagi. Ini jadi, nah ini 1004. Dan di sini berarti jadi 253 ya. Oke, benar ya 253 ya, kita coba cek. Oke, ini kan ada 4. Berikutnya supaya IP-nya tetap ya tidak berubah, kita tidak harus men-setting IP manual di bagian NPR-nya, nggak usah ya. Cukup kita pakai MikroTik agar IP-nya tetap mendapatkan IP seperti itu. Caranya kita masuk ke IP public. Kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih DHCP server dan di sini, nah di IP ini kita klik kanan, kemudian kita klik make static. Nah, lakukan hal yang sama dengan yang lain, klik kanan make static. Lagi make static dan ini juga make static ya. Nah, dengan seperti itu ya, maka NPR akan mendapatkan IP yang tetap ya, karena sudah diidentifikasi berdasarkan MAC address ya sama si MikroTik. Jadi dikasih IP-nya seperti itu. Oke, settingannya sampai di sini selesai ya. Dan kita akan coba akses dari IP yang lain ya. Kita cek nanti dari IP yang lain, dari komputer yang lain maksudnya, komputer yang lain dengan menggunakan internet yang lain yang berbeda dengan internet ini. Nah, nanti bisa diakses apa enggak gitu ya. Nanti saya akan coba remote ya dari sini. Oke sobat, kita akan lakukan uji coba. Saya menggunakan AnyDesk untuk remote ke komputer yang lain sini. Dan ini saya coba masuk ke komputer lain. Oke, kita akses dengan menggunakan IP public yang lain ya tadi ya. Saya menggunakan Mozilla.
Dan oke, kita akan coba akses tadi IP publiknya berapa. Nah, oke, IP publiknya 103. Oke sobat, ini kita masuk ke NPR yang lain ya. Nah ini IP publiknya sama, cuma portnya kita bedakan ya, sesuai dengan yang kita setting tadi. Oke, tadi yang pertama saya coba praktekkan yang 1002 dan ini 1004. Kita coba masuk ya. Oke, seperti ini, dan ini yang connect hanya 2 kamera. Kita coba cek. Ya, masuk. Dan kita cek lagi. Oke, masuk. Dan kita coba yang 1003. Nah, tadi IP dulunya lupa. Nah, saya copy aja deh ya. Oke, copy. Nah, cuma portnya kita bedakan. Oke, 1003. Nah, ini kita masuk. Dan ini sudah bisa connect. Oke, ini coba kita cek. Nah, ini kelihatan. Coba lagi. Nah, kelihatan lagi. Tes. Nah, bisa. Satunya lagi. Satu lagi tadi sini yang belum. Nah, seperti ini sobat. Jadi kita bisa mengakses banyak NPR dengan satu IP public ya, CCTV. Yang kita bedakan hanya portnya saja. Oke, sampai di sini selesai tutorial kita ya. Kita menggunakan Mikrotik yang murahan tadi 941 yang harganya sekitar 300-an lah ya, 370-an dan seterusnya ya, mungkin sekitar itu. Yang jelas sih bahwa 400, dan sudah cukup lumayan untuk akses CCTV dan sebagainya, bahkan untuk sharing internet dan sebagainya. Yang jelas untuk pemakaian ringan-ringan saja sudah cukup mumpuni ya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.